Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah dengan tubuh yang sehat. Kita baik yang ada di gereja maupun yang ada di online. Tapi kita sungguh mengucap syukur Tuhan mengundang kita untuk datang dalam ibadah pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Saya rindu mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Alkitabnya dari Yunus pasal yang keempat ayat yang pertama hingga yang ke-11. Saya rasa waktu Bapak Ibu mendengar kata Yunus, wah sudah langsung terbayang ya ikan besar yang menelan Yunus. Tapi ini adalah pasal 4, pasal terakhir yang mengisahkan perjalanan Yunus setelah dia ditelan oleh ikan. Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11 saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Dan berdoalah dia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah dia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman, melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pendeta yang sedang menerima kado yang diberikan oleh anak sekolah minggunya. Katakanlah ini kado tahun baru dari anak-anak sekolah minggu kepada seorang pendeta ini. Ada anak satu yang bernama Anton, dia menyerahkan sebuah kotak kecil kepada sang pendeta lalu sambil tersenyum, "Pak Pendeta, ini kado tahun baru saya buat Bapak." Pak Pendeta itu menerima dengan senyuman dan Pak Pendeta ini tahu papanya si Anton ini adalah penjual coklat. Jadi dia langsung berkata, "Wah Anton, terima kasih ya buat coklatnya, pasti enak coklatnya." "Loh, kok Pak Pendeta tahu saya kasih coklat?" Pendeta hanya tersenyum mendengarnya. Lalu anak yang kedua namanya Budi, dia datang membawa sebuah kotak yang cukup panjang. Lalu dia menyerahkan, "Pak Pendeta, ini hadiah saya buat Pak Pendeta." "Wah, terima kasih ya Budi ya." Pak Pendeta tahu papanya Budi adalah penjual bunga. "Wah, ini pasti bunga yang cantik ya Budi ya, terima kasih. Katakan kepada papa mama ya, terima kasih untuk hadiah tahun barunya." "Loh, kok Pak Pendeta tahu hadiah saya?" "Oh ya," Pak Pendeta hanya tersenyum. Dan anak yang ketiga, giliran yang terakhir, Charlie datang membawa sebuah kotak yang cukup besar dan dia pun juga rada kesulitan membawa kotak itu. Dan
sampai Pak Pendeta pun mengulurkan tangannya untuk membantu Charlie mengangkat kotak yang besar itu. Waktu Pak Pendeta memegang kotak yang besar itu, wah ada cairan yang tumpah di bawahnya. Dan Pak Pendeta tahu Charlie ini papanya adalah penjual anggur impor. Jadi langsung, wah Charlie terima kasih ya untuk anggur yang papamu kasih ya. Wah enak sekali anggur ini ya. Charlie hanya menggeleng-geleng bingung. Hah? Ini pasti anggur dong. Ini kotaknya besar karena anggurnya banyak. Tapi karena kamu kurang hati-hati anggurnya ada yang pecah. Jadi ini tumpah dan wah ini anggur terenak yang Pak Pendeta pernah cobain. Charlie masih bingung, dia menggeleng-geleng. Bukan Pak Pendeta, bukan anggur. Oh ya? Lalu apa ini? Itu Pak Pendeta, saya mau kasih Bapak anak anjing. Dia tadi bobo, terus dia pipis di situ. Anggur impor terbaik ya. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya asumsi. Kita tidak pernah bersikap netral ketika kita berelasi dengan seseorang. Pasti ada asumsi, ada dugaan sebelumnya yang kita pikirkan tentang seseorang itu. Entah asumsi itu benar atau salah, itu akan teruji ketika kita berelasi lebih jauh dengan orang tersebut. Bisa jadi asumsi itu benar, bisa jadi asumsi itu salah. Dan ketika asumsi itu salah, maka itu bisa berakibat fatal. Seperti kisah yang tadi. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika relasi kita dengan manusia saja itu punya asumsi, dugaan yang kemungkinan bisa keliru, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Ada banyak di antara kita yang punya asumsi tertentu tentang Allah, Sang Pencipta kehidupan. Mungkin ada di antara kita yang berasumsi bahwa Allah itu adalah Allah penyembuh. Sehingga ketika dia tidak menyembuhkan, ketika dia tidak menyelesaikan persoalan sakit penyakit kita, maka dia bukanlah Allah. Karena berdasarkan asumsi kita kepada dia. Atau mungkin kita berasumsi dia adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga apapun yang saya lakukan, berdosa sekalipun saya akan diterima olehnya. Jadi hidupmu ya suka-suka aja. Toh Allah akan mengampuni. Setiap minggu kita ada pengakuan dosa. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Atau mungkin ada di antara kita juga yang berasumsi bahwa Allah adalah Allah yang kejam. Allah yang adil. Allah yang menghukum umatnya. Allah yang menciptakan neraka. Untuk menghukum orang-orang yang tidak mau tunduk kepadanya. Wow, Allah yang kejam, Allah yang jahat. Bapak-Ibu sekalian, asumsi kita kepada Tuhan menentukan sikap dan tindakan kita kepadanya. Dan sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, tentu kita harus memiliki asumsi yang benar dan tepat tentang Allah. Karena gereja adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi dunia ini. Kalau kita memiliki asumsi yang salah tentang Allah, bayangkan apa yang kita gereja lakukan pun salah, tidak tepat seperti hatinya Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya sedang terjadi kepada nabinya, yaitu Nabi Yunus yang keliru memahami siapa Allahnya. Jemaat kekasih Kristus, kisah pertobatan penduduk Niniwe mungkin bisa saya sebut sebagai pertobatan KKR terbesar sepanjang masa. Kenapa? Karena bayangkan saja kota Niniwe adalah kota yang terkenal dengan kekejamannya, tetapi dengan khotbah yang singkat, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Khotbah yang singkat, tanpa pendahuluan humor, tanpa ilustrasi, tanpa aplikasi, seluruh penduduk itu dari yang paling tinggi, raja, sampai yang paling bawah, rakyatnya, bahkan ternak-ternaknya pun bertobat kepada Tuhan. Bapak sekalian, ini adalah satu
kebangunan rohani terbesar sepanjang masa. Bangsa yang kejam dengan khotbah yang singkat, tetapi banyak orang dipertobatkan. Bapak sekalian, seharusnya momen ini adalah momen yang harusnya dirayakan, disyukuri oleh Nabi Yunus, bukan? Dialah yang menyampaikan berita Allah dan dia berhasil membawa seluruh penduduk itu bertobat kepada Allah. Tapi ternyata reaksi Yunus sangat mengejutkan kita, bukan? Pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, tetapi hal itu, pertobatan Niniwe, KKR besar-besaran itu, sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Bapak sekalian, menarik sekali kata kesal dalam bahasa Ibrani, ra'ah itu bisa berarti jahat atau malapetaka. Jadi kita bisa juga menerjemahkan ayat ini, hal itu adalah suatu kejahatan, suatu malapetaka bagi Yunus. Pertobatan Niniwe itu adalah suatu hal yang mengesalkan, malapetaka, kejahatan, dan dia marah tentang hal itu. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa reaksi Yunus tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Padahal dia baru saja sukses mempertobatkan satu bangsa yang paling kejam di muka bumi. Bapak sekalian, di ayat yang kedua Yunus mengungkapkan kekesalannya kepada Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku waktu lalu pergi ke Tarsis, gak mau ke Niniwe, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal, yang gak jadi mendatangkan malapetaka yang akan didatangkan kepada bangsa yang mau dihukum itu. Bapak sekalian, inilah permasalahannya. Yunus sulit untuk memahami mengapa Allah yang baik memberikan hal-hal yang baik juga kepada orang-orang jahat. Ini sesuatu yang gak bisa dipahami oleh Yunus. Hal yang baik ya hanya untuk orang baik dong. Yang jahat ya dihukum, dihabisi, diburkai. Tapi Yunus gak habis pikir. Allah yang dia percayai, bahkan dia layani sekarang, memberikan hal-hal yang baik. Memberikan kasih dan pengampunannya kepada orang-orang yang jahat seperti Niniwe. Asumsi Yunus ternyata keliru tentang Allah. Dan ternyata di tengah amarahnya itu Yunus berkata, ya Tuhan, sekarang cabut saja nyawaku. Lebih baik aku mati daripada aku hidup untuk melihat orang-orang Niniwe itu, orang-orang jahat itu bertobat dan balik kepadamu. Lebih baik aku mati, gak mau lihat. Sekalian, dan Yunus pun belum habis harapannya sebenarnya. Dia naik keluar kota itu ke arah timur dan dia sengaja duduk di sana 40 hari sampai tenggat waktu yang Tuhan berikan itu selesai. Yunus masih berharap, siapa tahu hukuman Allah bagi kota itu masih dilakukan. Siapa tahu Allah lebih mendengar jeritan kekesalan nabinya dibandingkan jeritan pertobatan Niniwe. Wow, luar biasa bukan pengharapannya Yunus? Luar biasa ngawur maksudnya ya. Keliru, asumsi yang kelirunya berujung kepada sikap dan tindakannya yang fatal. Tapi Bapak sekalian, mari kita renungkan hal ini kepada diri kita. Jangan-jangan bukan Yunus saja yang punya asumsi seperti itu. Jangan-jangan kita pun punya asumsi yang sama. Allah yang baik seharusnya hanya memberkati saya, umat pilihannya. Allah yang baik itu jangan mengasihi orang-orang yang jahat. Jangan mengasihi orang-orang yang kejam. Hanya kepada kita yang datang ke gereja. Hanya kepada kita yang baca firman Tuhan setiap hari. Hanya kepada kita yang setia melakukan firman-Nya. Itulah Allah yang baik, Allah yang adil. Jangan-jangan kita pun seperti Yunus, menutup pintu gereja bagi mereka yang berdosa dan terhilang. Dan hanya membuka pintu
kepada mereka yang hidupnya baik-baik saja. Bapak sekalian, tapi apakah benar itu panggilan sejati gereja? Apakah benar kita sebagai tubuh Kristus hadir di dunia ini untuk membuka tangan kita hanya kepada mereka yang baik-baik saja? Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengingat kembali anugerah Tuhan bagi diri kita sebelum kita menghakimi orang lain. Bapak Ibu sekalian, keyakinan Yunus bahwa orang jahat harus dihukum oleh Tuhan sebenarnya juga enggak selaras dengan pengalaman hidupnya Yunus. Bapak Ibu sekalian, sebagai nabi Allah, Yunus seharusnya menaati perintah Tuhan, dia seharusnya menjadi pemberita dari kabar Tuhan, tapi sebagai nabi Allah itu dia malah lari meninggalkan panggilannya ke Tarsis. Dia kabur dari panggilan Tuhan, dia gak mau melakukan tanggung jawab Tuhan. Apakah ini berarti Yunus adalah orang jahat juga, bukan? Yunus tidak mau taat kepada Tuhan. Tetapi kepada yang tidak mau taat itu, kalau Allah selalu menghukum orang yang jahat, maka seharusnya Yunus pun dimurkai oleh Allah, bukan? Dia nabinya loh. Tetapi Tuhan tetap berbelas kasihan kepada Yunus. Tuhan tetap beranugerah kepadanya. Bahkan kalau kita mau melihat lebih dalam, ketika Yunus di kapal sedang ada badai besar itu, Yunus tidak merasa takut sama sekali sama Tuhan. Yunus merasa tidak ada salahnya dengan Tuhan dan dia tetap tidur dengan tenang di bawah kapal itu. Sampai orang membangunkan dan dia bertanya, kenapa kamu bisa tidur? Kita semua udah mau mati. Bahkan Yunus pun gak ada rasa bersalah ketika buang saja aku ke laut. Ini semua gara-gara aku. Itu di kapal udah ketakutan minta ampun. Tapi dia merasa tidak bersalah dengan hal itu. Dan bahkan di dalam perut ikan ketika dia berdoa. Dia bukan berdoa minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan ada 9 kali kata aku di situ. Dia tetap menyatakan aku ini benar. Aku ini lebih baik daripada Niniwe. Aku lebih baik daripada orang-orang di kapal, orang-orang kafir itu. Yang menyembah berhala, aku lebih baik daripada itu semua. Sehingga aku layak menerima anugerah Tuhan. Bapak sekalian, kita lihat berbeda sekali dengan penduduk Niniwe. Yang ketika diberitakan kabar penghukuman, dia langsung mengakui dirinya bersalah. Langsung berdoa kepada Tuhan dan memohon ampun daripada Tuhan. Kalau kita mau membandingkan dua ini, jelas sekali mana yang lebih jahat, bukan? Yunus nabinya Allah. Tetapi kepada nabi yang tidak mau taat kepada Tuhan, Tuhan pun tetap beranugerah mengampuni kesalahannya. Tuhan pun tetap berbelas kasihan menyelamatkan dia dengan ikan yang besar itu. Tuhan tetap berbelas kasihan mendorong dia untuk memberitakan pengampunan kepada Niniwe. Padahal seharusnya Yunuslah yang terlebih dahulu harus jadi hukum oleh Allah. Tapi Yunus lupa sama itu semua. Yunus merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia lupa dia pun telah menerima anugerah Tuhan. Ibu sekalian, itu sama saja dengan waktu kita berhutang. Kita punya hutang 100 miliar. Wah, rasanya gak bisa dibayar. Mau kerja sampai tua pun juga, sampai mati pun kayaknya gak kebayar. 100 miliar duit dari mana? Dan kita siap-siap untuk dipenjarakan, kita siap-siap untuk dirampas semua, kita siap-siap untuk keluarga kita dipekerjakan untuk sampai hutang ini lunas. Lalu kita memohon, aduh Tuhan tolong ampuni saya Tuhan, kasih waktu saya lagi Tuhan, saya akan pasti bayar tapi kasih waktu saya Tuhan. Lalu Tuhan itu mengatakan, oke, saya berbelas kasihan kepadamu, saya ampuni, saya hapuskan hutang-hutangmu. Wah senang sekali bukan? 100 miliar yang rasanya beban berapa ton di pundak, lega semuanya. Tapi waktu kita ketemu sama teman kita yang ngutang 10.000, bayar duitmu, bayar utangmu, aku butuh duit itu.
Tolonglah teman, kasih aku waktu sebentar, aku bentar lagi mau kerja. Enggak, sekarang bayar, aku masukkan kamu ke penjara. Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, apa respon kita? Ini orang gak tahu diri, bukan? Gak tahu diri ya, udah diampuni sebanyak itu. Cuma 10.000 kok dipermasalahin. Dan jangan-jangan itulah kita Bapak Ibu. Kita yang sudah diampuni berulang kali oleh Tuhan. Kita yang menerima anugerah pengampunan Tuhan. Kita menerima kasih dari Tuhan. Tapi waktu kita melihat orang lain, kita merasa dia tuh di bawahnya kita. Dia tuh lebih rendah daripada kita. Dia gak pantas Tuhan untuk diampuni. Dia lebih kejam Tuhan. Aku gak membunuh, dia membunuh. Jangan diampuni Tuhan. Aku gak mencuri, dia mencuri. Jangan diampuni Tuhan. Padahal kita pun juga dosa-dosanya pun diampuni oleh Tuhan. Bapak sekalian, inilah yang menjadi salah satu hal yang kita perlu ingat dalam hati kita. Gereja Tuhan yang digerakkan oleh misi bermula dari orang-orang jemaat Tuhan yang menyadari bahwa anugerah Allah itu begitu berlimpah dalam hidupnya. Sehingga ketika ada orang berdosa masuk ke dalam gereja, kita bukan tatapan menghakimi, tetapi kita menyambutnya. Aku pun pernah di posisimu, tapi aku dikasihi Tuhan. Ayo bergabung dalam persekutuan ini. Oh, kamu melakukan kesalahan, kamu melakukan dosa, enggak apa-apa. Tuhan pasti menghukum kesalahanmu, tapi mari datang, mohon ampun sama Tuhan, sama seperti saya. Saya juga mohon ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampuni saya. Bapak sekalian, inilah gereja yang digerakkan oleh misi Allah. Orang-orang yang menyadari bahwa kita ada hari ini bukan karena memang kita layak, bukan karena memang kita lebih rohani, tapi karena kita yang sudah terlebih dahulu mengalami anugerah Tuhan. Tanpa itu, maka pintu gereja kita akan selalu tertutup. Kita akan mencari orang yang sempurna. Dan celakanya, tidak ada orang yang sempurna. Kita hidup dalam dunia yang berdosa, hidup di dalam segala sesuatu sudah berdosa, gak ada yang sempurna. Kosong gereja ini, karena gak ada yang sempurna mengikut Tuhan. Tapi gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa, yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, yang mau diubahkan oleh anugerah Tuhan. Dan bersama-sama dengan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus berjuang melakukan firman bagi nama Tuhan. Itulah gereja yang mencari orang berdosa, karena kita pun adalah orang berdosa. Bapak sekalian, Yunus yang marah itu pun Tuhan berikan penghiburan. Tuhan supaya Yunus bisa lebih nyaman, maka Allah memberikan pohon jarak untuk menaunginya. Dan menarik sekali, Yunus langsung sangat bersuka cita karena pohon itu. Dia yang awalnya marah sampai mau mati, sekarang karena pohon jarak itu, dia sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Yunus mulai merasa bahwa akhirnya ada sesuatu yang benar, ada sesuatu yang baik terjadi kepada saya. Dan ternyata Yunus akhirnya terkejut dan marah ketika atas penentuan Allah mendatangkan ulat untuk menggerogoti pohon jarak itu. Dan ketika sudah layu, datanglah angin yang panas sampai terik kepalanya, panas sekali sampai Yunus berteriak, selayaknya lah aku mati Tuhan. Dia marah lagi. Begitu cepat mood yang dibangun oleh penulis Yunus ini, bukan? Dari dia marah, sangat bersuka cita, tiba-tiba dia sangat marah lagi. Tapi semua itu sebenarnya menjadi persiapan dari Allah untuk menembak Yunus dengan pertanyaan, dengan satu logika yang penting yang Yunus harus pelajari. Allah berfirman kepadanya, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah.
Kamu nggak numbuhin, kamu bukan pecinta tanaman yang ngerawat pohon jarak itu. Kamu bukan yang menciptakan pohon jarak itu, kamu sayang sama pohon jarak itu yang tumbuh sehari lalu mati. Apalagi aku yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya nggak tahu membedakan tangan yang kanan dan tangan kiri. Mereka nggak mengerti secara moral. Tidak seperti orang Israel yang Tuhan berikan hukum Taurat sehingga mereka mengerti moral yang benar di hadapan Tuhan. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak tahu hukum Tuhan. Dan bahkan Tuhan merendahkannya, kalau kamu masih gak sayang sama manusianya, masa sih kamu gak sayang sama ternaknya yang banyak? Ciptaan yang lain disamakan dengan pohon jarak itu. Bapak sekalian, menarik sekali kata sayang di sini itu juga berarti berduka atas seseorang, atas sesuatu. Ada hati yang hancur, kata sayang di sini bukan love seperti itu, tapi hati yang hancur, menangisinya. Jadi seolah-olah Tuhan mengatakan kamu untuk pohon jarak aja kamu berduka, kamu menangisinya, kamu marah. Apalagi aku yang menciptakan manusia segambar serupa denganku. Kota yang besar itu. Masakah aku tidak hancur hatinya, tidak menangisi mereka karena kesalahan mereka. Dan mereka tidak tahu mereka salah berbuat seperti itu. Bapak sekalian, ini adalah belas kasihan Tuhan yang begitu dalam. Siapakah kita manusia sehingga Allah sampai terikat dengan kita? Bapak sekalian, kasih itu mengikat. Kalau kita mengasihi seseorang, waktu orang itu senang, kita pun juga ikut senang. Waktu orang itu sakit, waktu orang itu susah, kita pun juga ikutan susah rasanya. Betul? Itulah kasih. Kasih itu mengikat. Dan bayangkan Allah pencipta alam semesta ini mengikatkan dirinya dengan kita manusia ciptaannya. Sehingga ketika kita susah, Allah itu juga ikutan susah hatinya. Ketika kita berdosa, Allah pun juga hancur hatinya. Terus sekarang ini adalah belas kasihan Allah yang begitu luar biasa kepada manusia. Bapak Ibu, mungkin Yunus tidak bisa memahami ini dengan sempurna. Tapi kita, jemaat perjanjian baru, kita boleh melihat pribadi Allah dalam Yesus Kristus. Tidak seperti Yunus yang meninggalkan kota Niniwe untuk melihat malapetaka yang terjadi. Yesus malah masuk ke kota Yerusalem. Dia melihatnya dan menangisinya. Yerusalem, Yerusalem, mengapa engkau menyakiti hati Allahmu? Yerusalem, Yerusalem. Terus kalian, bukan hanya itu, Kristus pun juga menangis di atas kayu salib. Dan dia berdoa memohon kepada Bapaknya, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang meludahi dia, orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang mengejek, mengolok, mencambuk dia. Tetapi tapi Yesus berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu sekalian, inilah belas kasihan Allah yang seharusnya juga kita miliki di hati kita. Gereja yang digerakkan oleh misi Allah, yang sudah memahami anugerah Allah, merasakan kelimpahan anugerah itu. Sekarang memiliki hatinya Allah, yang hancur ketika melihat orang itu melakukan kesalahan, yang hancur ketika melihat orang berdosa, bahkan masa fine saja, masa baik-baik saja dengan keberdosaannya. Hati yang menangisi ketika melihat berita ada anak yang membunuh papanya, anak yang sudah hidup seenaknya. Apakah hati kita hancur, Bapak Ibu, ketika melihat dunia ini yang sudah berdosa, yang masa baik-baik saja dengan dosa mereka? Apakah hati kita menangisi seperti hati Tuhan? Lalu sekarang ada suatu patung yang menarik,
yang dikatakan Christ no hands statue. Jadi patung ini tidak ada tangannya. Kristus seperti buntung tangannya, tapi ini melambangkan sesuatu. Dan ada satu puisi yang disampaikan oleh Annie John Flynn yang saya mau bacakan dalam bahasa Indonesia. Puisi ini berisi seperti demikian. Kristus tidak memiliki tangan selain tangan kita untuk melakukan pekerjaannya hari ini. Dia tidak memiliki kaki selain kaki kita untuk memimpin manusia di jalannya. Dia tidak memiliki lidah selain lidah kita untuk memberitahu manusia bagaimana dia mati. Dia tidak memiliki bantuan selain bantuan kita untuk membawa mereka ke sisinya. Kami adalah satu-satunya Alkitab yang akan dibaca oleh dunia yang ceroboh. Kami adalah Injil orang berdosa. Kami adalah kredo si pengejek. Kami adalah pesan terakhir Tuhan. Diberikan dalam perbuatan dan perkataan. Tapi bagaimana jika tipenya bengkok? Bagaimana jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan? Bagaimana jika tangan kita terlalu sibuk dengan pekerjaan lain selain Dia? Bagaimana jika kaki kita berjalan di tempat daya pikat dosa? Bagaimana jika lidah kita berbicara tentang hal-hal yang akan ditolak oleh bibirnya? Bagaimana kita bisa berharap untuk membantunya atau bahkan mempercepat kedatangannya? Bapak sekalian, ini adalah puisi yang menarik. Bahwa kitalah perpanjangan tangan Tuhan, lidah Tuhan, kaki Tuhan, hati Tuhan bagi dunia ini. Melalui kitalah orang-orang melihat siapa Kristus, siapa Allah yang berbelas kasihan, yang menaruh kasihnya kepada umatnya. Saudara, itulah yang menjadi satu dorongan kita menjadi gereja. Bukan hanya gedungnya, tetapi sebagai tubuh Kristus yang digerakkan oleh misi Allah. Yang digerakkan oleh hati Allah bagi orang berdosa. Bapak sekalian, kalau kita perhatikan kitab Yunus berakhir dengan pertanyaan terbuka. Kitab ini tidak ada kesimpulan apakah Yunus berubah setelah mendengar perkataan Tuhan. Kita juga tidak tahu apakah Niniwe akhirnya dihukum atau tidak oleh Tuhan. Pertanyaan ini menjadi terbuka. Karena bukan hanya untuk Yunus, tetapi juga untuk kita hari ini. Apakah kita lebih sayang sama kenyamanan diri kita sendiri? Apakah kita lebih sayang dengan apa yang kita punya hari ini? Dibandingkan sayang kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang berdosa dan tak tahu arah pergi kemana. Kiranya Tuhan menolong kita menjawab firman-Nya. Amin. Bapak sekalian, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita jawab pertanyaan Tuhan hari ini. Mana yang engkau lebih sayang? Dirimu sendiri, kenyamananmu sendiri, egomu sendiri, atau engkau sayang kepada jiwa-jiwa yang terhilang? Apakah engkau berbelas kasihan kepada mereka yang putus harapan, yang hilang keyakinannya kepada Tuhan, bahkan ragu untuk masuk ke gereja karena mereka berdosa di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, berdoa kepadanya menjawab pertanyaan ini. Ya Tuhan, tolong kami
menjadi tubuh Kristus yang mau bergerak bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami sekali lagi memahami anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Dan sekali lagi Engkau taruh hati-Mu kepada hati kami Tuhan. Supaya sungguh nama-Mu saja Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.